Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ila ilmina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Hadirin yang Allah muliakan, kita memuji Allah Azza wa Jal. Jelas suaranya, Pak, atau kurang kencang? Kalau kurang kedengaran berarti agak mendekat aja. Iya. Kalau ini kan kayaknya udah nggak bisa digeser-geser ya, Pak. Kita memuji Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat, karunia. Sampai detik ini Allah Azza wa Jal masih memberikan karunia yang begitu besar, karunia yang dibangga-banggakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat keimanan, nikmat Islam yang Allah Azza wa Jal benar-benar, kalau bahasa kita itu harga mati. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam kondisi Islam. Hadirin yang Allah muliakan, bapak-bapak yang Allah muliakan, tentunya pada kesempatan kali ini sesuai tajuk majelis kita, yaitu tentang rahmat Allah. Jangan salah kaprah mengenai rahmat Allah. Pada dasarnya kita semua, ya, kita hamba Allah yang beriman itu tidak jauh kecuali kita hanya mengharapkan 3 hal. Yang pertama, ridha Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Yang ketiga, apa? Ada yang tahu? Yang ketiga, mahabbatullah. Yang pertama apa tadi? Ridha Allah. Yang kedua, rahmat Allah. Yang ketiga, mahabbah. Kalau mau diurutin biar gampang hafalnya, yang paling pertama itu rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah? Karena rahmat Allah itu awal dan akhir. Ya, kita lagi membahas amalan hati. Kalau amalan zahir itu kita kaitkan bisa dengan niat. Niat, kalau kita sholat niat kita itu harus ada di awal sebelum sholat, ya, kita niat. Di pertengahan sholat kita juga niat. Jangan sampai di awal ikhlas, ya, di tengah-tengah sholat kita riya misalnya, itu juga nggak bisa. Begitupun rahmat Allah. Ya, kalau di awal kita tidak bisa menggapai rahmat Allah, pun sampai akhir di akhirat kita sulit menggapai rahmat Allah. Karena Allah Azza wa Jalla yang mengatakan sendiri, nanti kita bahas lebih dalam lagi, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu, sangat luas. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan aku khususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama itu rahmat, agar kita bisa meraih hidayah. Kemudian kalau kita meraih hidayah, kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa bersedekah, kita bisa beramal, mudah kita membaca Al-Quran, mudah kita berzikir. Itu semua hidayah yang kita dapatkan karena Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita. Makanya rahmat yang terbesar benar-benar dinobatkan oleh para ulama adalah Allah mengutus nabinya untuk hamba-hambanya. Allah utus Nabi SAW. Itu rahmat yang paling besar, kasih sayang Allah yang terbesar. Maka setelah itu ketika seseorang mendapatkan hidayah, beramal, terus beramal, dia mendapatkan mahabbah namanya. Mahabbah itu kecintaan Allah. Apa yang didapat ketika seseorang sudah di level itu? Yaitu istiqomah. Di dalam hadis disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Terus seseorang itu beramal sampai aku mencintainya.
terkhusus yang amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah, sehingga apa jadinya kalau dia sudah sering mengerjakan yang sunnah dan Allah mencintainya? Apa kata Allah? Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi penglihatannya, artinya dia dihindarkan dari yang haram pendengarannya, matanya, tutur katanya, lisannya, tangannya, wa yaduhu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Kakinya tidak melangkah kecuali yang dicintai oleh Allah. Jadi kita bisa istiqomah. Maka ketika istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sudah, itu kesuksesan kita. Sehingga malaikat memberi jabatan tangan kepada kita. Makanya banyak di antara kaum muslimin, orang-orang yang solih itu matinya dengan kesenyuman ya, dengan wajah yang berseri-seri. Ya, karena malaikat menjabat, salamun alaikum, sudah selesai. Ya, ketika itulah puncaknya Allah meridhoi kita. Nah, maka urutannya tadi rahmat Allah, kemudian mahabbah, kemudian ridho. Ini puncaknya Bapak-bapak sekalian. Karena level tertinggi setelah kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an para sahabat. Ya, itu puncaknya. Kemudian di bawahnya kalau para ulama kita sering mendoakannya ya rahimahullah ya, rahmat. Rahimahullah itu rahmat. Seperti itu. Jadi paling tidak kita itu berputar itu aja. Apakah kita meraih rahmat Allah, ataukah kita meraih kecintaan Allah, ataukah kita meraih ridho Allah. Nah, kalau kita ingin urutkan agar kita bisa lebih mengetahui kondisi diri kita, kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, rahimallahu mra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada seseorang, arafa qadra nafsihi, yang selalu mengetahui kadar dirinya. Agar kita bisa mengetahui kadar kita, kita urutkan yang pertama kita bagaimana meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita terus berusaha meraih rahmat, kecintaan Allah, sehingga kita bisa meraih istiqomah dan ridho Allah. Bapak-bapak sekalian, kemudian ini mukaddimah yang kedua, ana ingin membawakan satu kisah di mana rahmat ini bukan cuma di awal tapi di akhir. Sehingga mungkin beberapa sudah mendengar kisahnya. Ada salah seorang dari Bani Israel. Dia ingin hijrah, pergi untuk menuntut ilmu dan untuk hijrah yang dikatakan dia itu menjadi dirinya lebih soleh lah. Jadi dulu itu orang-orang sering berhijrah mencari ulama, ya, mencari tempat di mana yang di situ tuh ada sumber ilmu. Nah, kalau kita sekarang hijrah ke sumber-sumber ilmu ada di Saudi sana, ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Yaman misalnya. Ketika dia berpergian, bersafar, dia menaiki sebuah perahu. Ya, memang harus melintasi laut medannya, tapi Allah takdirkan badai sehingga terdampar di satu pulau. Dia sadar, kemudian dia mencoba untuk keluar dari pulau itu. Terus dia coba, dia bikin perahu lagi, dia nunggu orang ke situ, nggak bisa-bisa, sehingga apa yang dia lakukan? Ya sudah, dia fokus beribadah kepada Allah. Dia puasa, dia sholat, dia berzikir, terus sampai terhitung ada yang merewetkan 60 tahun sampai 80 tahun. Hidupnya untuk beribadah. Sehingga nanti, kata Nabi SAW, dikabarkan di akhir, dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya abdi fulan, wahai hambaku, masuk surga, jelas Pak. Hidupnya nggak ada maksiat, jelas. Tapi Allah tanya, silahkan masuk surga. Pertanyaannya, birahmati au bi'amalik. Pertanyaannya apa? Kamu masuk surga ini dengan amalmu atau dengan rahmatku, kata Allah. Silakan pilih. Ya Bapak, kita tadi bisa simak 60 atau 80 tahun hidupnya beribadah dengan PD-nya, dengan bilang
bi amali ya Allah. Masuk surga dengan amalanku dong. Ya, biar surganya mungkin langsung mulus ya, karena amalnya luar biasa, amal dilipat gandakan ya. Satu kebaikan kali 10 dikali lagi setiap 10 itu. Tapi ternyata tidak seindah itu. Ketika seluruh amalnya dihadirkan, menjulang ke atas sampai sejauh mata memandang, dan amalnya itu dihitung dan dijadikan tiket untuk masuk surga. Ternyata apa yang terjadi? Amalannya tidak bisa untuk membayar, menjadi tiket untuk dia masuk surga. Karena sudah habis untuk membayar kenikmatan mata. Akhirnya dia mengatakan, birahmatika ya Rabb, dengan rahmatmu ya Rabb. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan satu kaidah, itu beliau mengatakan dukhulul jannah bi rahmatillah wan najah minan nar bi maghfiratillah wad darajah wal manazil fil akhirah bil a'mali salihah. Artinya adalah kuncinya, kaidahnya bisa kita pegang adalah masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Selamat dari api neraka itu dengan ampunan Allah. Dan derajat di surga itu dengan amal soleh. Jadi, kalau kita bisa meraih rahmat Allah sampai akhir, ya di awal kita meraih, dan di akhir itulah yang sangat kita butuhkan. Dan uniknya Bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin mentadabburi Al-Quran, kita mencoba teliti untuk membaca arti di setiap ayat yang kita baca, misalnya tentang surga. Itu Bapak-bapak sekalian, atau ada ibu-ibu yang menyaksikan, silakan dibaca. Selalu dikaitkan dengan Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ya. Tentang hari kiamat, pertolongan datang, pasti ada kata-kata Ar-Rahman, minimal Rahim, ya. Minimal sekali rahmah, dzu rahmatin wasi'ah, ya. Jadi ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasannya kita masuk surga, kita diingatkan kita masuk surga itu murni hanya karena rahmat Allah. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kemudian masih muqaddimah, insyaallah ini muqaddimah yang terakhir. Ashabul kahfi qaddamu su'al rahman awalan qabla ghairiha minal matalib. Jadi inilah pentingnya rahmat Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, cukup hidup di dunia ini cukup. Di sini diingatkan sebelumnya bapak-bapak sekalian atau para ummahat yang menyaksikan, bisa kita lihat tentang rahmah ini pada kitab-kitab para ulama. Tentunya yang pertama kitab tafsir, ya bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir, ya di bab atau di pembahasan surat Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kemudian juga di surat Al-A'raf ayat 152. Itu pembahasannya dalam sekali, ya kalau ditadabburi luar biasa sekali faidahnya. Ini kita singkat dari beberapa kitab yang ada. Kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim juga menuturkan di kitab Ad-Da wa Dawa. Ya, di Riyadhus Shalihin juga ada, ya di bab Ar-Raja. Kita lanjut ke muqaddimah yang berikutnya. Ashabul Kahfi, kita diingatkan oleh kisahnya Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak-anak muda. Kita bisa bayangkan, bukan disebutnya orang tua, anak-anak muda yang mungkin kita bilang, kalau orang Arab bilang itu lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Anak muda itu setengah-setengah.
Ya kalau ngomong kadang hari ini A, besok B. Ini hari ini kayaknya saya pengen apa nih? Misalnya anak-anak SMA gitu ya, kuliah jurusan ini. Ya, bisa kita lihat yang teguh ya teguh aja, tetap pilihannya itu. Tapi yang berikutnya enggak mau langsung nikah aja misalnya. Ya, lisanul fata nisfun wa nisfun fuad itu kebanyakan. Tapi kita lihat Ashabul Kahfi, para pemuda yang Allah berikan kecerdasan, Allah selamatkan, dan di antara hikmah, kecerdasan, atau kebijaksanaan yang Allah ilhamkan kepada mereka, dikejar-kejar, diburu, ingin dibunuh, ditangkap, lagi genting-gentingnya bapak-bapak sekalian, mintanya apa? Nomor satu mintanya rahmat. Gimana doanya? Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Rahmat yang pertama. Baru kemudian dia minta apa? Wahai lana min amrina rasyada. Baru berilah kami petunjuk. Jadi kalau orang sudah diberikan rahmat selesai. Kemudian kisah yang lain, tadarra'a Nabiullah Musa alaihissalam talibar rahmah fi asyadil mawaqif karba. Yaitu kisahnya Nabi Musa ketika sedang genting-gentingnya juga, sedang sedih-sedihnya. Bahkan di antara kaumnya ada yang mengejeknya. Mana katanya kita akan ditolong. Ya, itu kita udah akan ditangkap oleh Firaun dan bala tentaranya. Nabi Musa berdoa, Rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik. Minta rahmat. Kemudian Nabi kita SAW juga mengajarkan berdoa, meminta ampunan dan rahmat. Ya, ini tadi yang sudah kita sebutkan tentang bahwasannya murni rahmat itu dari masuk surga itu murni karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ayatnya adalah yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum, terusnya sampai akhir wa ammal ladzina nabyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang-orang nanti di hari kiamat terbedakan wajah-wajah mereka. Ada yang wajahnya kusam, hitam, suram ya pemandangannya, ada yang wajahnya penuh bersih ya, bersukacita. Yang suram itu dia dilemparkan ke api neraka, tapi yang bersih berseri-seri itu fafi rahmatillah. Kata sebagian ahli tafsir, kenapa disebutnya fafi rahmatillah? Padahal itu surga. Karena itu mengingatkan kita benar-benar kita masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin sekalian yang Allah muliakan, para ulama qasamal ulama kabni Jarir at-Tabari wa Ibnu Katsir wa ghairihim rahimahumullah ila qismain intilaqan min al-ismain al-karimain ar-Rahman ar-Rahim. Jadi rahmat Allah itu ada dua kata para ulama. Ya, menurut pemahaman kita ahlu sunnah, para salafus saleh yang sahih, Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya secara langsung, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu kaidah atau pegangan nasihat yang bagus dari para guru-guru kita, Al-Quran itu mukjizat dari segala sisi. Ya. Perlu kita ingat, Al-Quran itu mukjizat dari seluruh sisinya. Kenapa ada huruf waw? Kenapa ada huruf fa? Kenapa nggak dua-duanya jadi wa saja atau fa aja semuanya? Ketika Allah meletakkan Ar-Rahman, itu ada artinya. Ar-Rahim ada artinya. Nggak mungkin meletakkan asal-asalan. Semuanya itu memiliki keistimewaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang di pembahasan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini para ulama menjelaskan Ar-Rahmah Al-Ammah. Ar-Rahman wa hiya allati tashmalu jami'al khalaiq fid dunya.
Jadi Ar-Rahman adalah rahmat Allah yang umum, meliputi seluruh makhluknya, yang muslim, yang kafir, yang fasik, ya, dan yang salih, meliputi seluruhnya. Kemudian ada Ar-Rahman Al-Khassah, yaitu Ar-Rahim, wa hiya rahmatut taufiq wal hidayah fid dunya wal afu wal maghfirah wa dukhul jannah fil akhirah. Wa hadhihi khassah bil mu'minin. Kemudian yang secara khusus adalah Ar-Rahim. Rahmat yaitu untuk taufik, hidayah di dunia, dan ampunan serta masuk surga di akhirat kelak, dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Kita sudah tahu bahwasannya Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat, ya. Satunya diturunkan di muka bumi dan sisanya 99%-nya itu di akhirat kelak. Kita lihat bagaimana ketika satu rahmatnya itu memunculkan efek yang sangat dahsyat di muka bumi. Hewan buas menyayangi anaknya, seorang yang zalim sekalipun masih memiliki rasa iba, ya. Kemudian sampai kasih sayang yang terbesar, padahal itu cuma satu rahmat Allah. Hadirin yang Allah muliakan, sehingga ada di sebagian kaum muslimin yang tidak mengambil atau tidak beriman, tidak mengimani rahmah. Lantas bagaimana tidak mengimani rahmah? Bukan semata-mata langsung tidak mengimani rahmah, tapi sebagian saudara kita ini mencoba meraba dan menyocokkan dengan Allah katanya. Namun kita harus punya prinsip Ahlus Sunnah Salafus Saleh, yang namanya ibadah itu amrun tauqifi. Yang namanya urusan Allah Azza wa Jalla itu dari wahyu. Tugas kita hanya beriman. Maka kita memiliki dua tugas. Yang pertama beriman, kemudian beramal. Cukup kita imani bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan wahyu itu, bagaimana para salaf, para sahabat mengimaninya, begitu pula kita mengimaninya. Karena sebagian saudara kita ada yang mengartikan Rahman atau Rahim itu adalah iradatul khair, ya, kehendak untuk berbuat baik, berbuat ihsan. Kenapa? Karena yang mereka anggap Ar-Rahman, kasih sayang. Sayang itu dalam bahasa Rahmah itu ada dalam bahasa Arab namanya raqiq. Itu lemah, lembut, kasihan, nggak tegaan. Nah, gitu dalam bahasa. Ini nggak cocok bagi Allah, kata mereka. Nggak cocok. Jadi mereka takwilkan. Ya, mereka takwilkan sehingga makna Ar-Rahman itu bukan begitu, tapi begini, iradatul ihsan, Allah ingin berbuat kasih sayang. Kalau kita ingin bantah, justru kelemahannya dari banyak sekali sisi. Kalau kita tanya, kenapa engkau mengganti atau menakwilkan makna Rahman, kasih sayang Allah itu kehendak Allah berbuat baik? Ya karena Allah memiliki kehendak. Gitu. Kehendak ini adalah salah satu sifat Allah yang agung. Tuhan berkehendak. Sekarang kita balik bertanya, manusia atau makhluk berkehendak atau tidak? Berkehendak. Kemudian dijawab, loh, beda kehendak Allah dengan kehendak makhluk, beda kata mereka. Kita jawab juga, maka kasih sayang Allah dan kasih sayang makhluk jauh berbeda. Dan seperti itu.
Banyak lagi bantahan-bantahan. Yang jelas kita harus mengimani bagaimana firman Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya. Yang Nabi SAW mengabarkan mensifati Rabb-Nya. Kemudian yang berikutnya dari kaum liberal mengatakan Rahman itu kasih sayang yang melimpah-limpah. Sehingga 99% kasih sayang itu akan hadir nantinya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, kata mereka, wa rahmati wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Inna rahmati qaribun minal muhsinin. Dalil yang lain kata mereka, sesungguhnya rahmatku dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi mau muslim, mau kafir, kalau berbuat baik dapat rahmat Allah. Kayaknya kuat nih, ya kayaknya kuat. Padahal pemahaman ini adalah pemahaman yang batil dari hal yang mendasar aja. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kullukum ibadi, setiap kalian adalah hambaku. Ya, hamba Allah yang mana? Orang beriman, hamba Allah bukan? Hamba Allah. Orang kafir, hamba Allah bukan? Hamba Allah juga. Nah, jadi hamba Allah pun ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus adalah orang-orang yang beriman. Yang umum ya semua makhluk ini hamba Allah. Ya, makanya pohon dikatakan beribadah kepada Allah, hewan-hewan berzikir kepada Allah. Itu ubudiyah, nama ibadah yang umum. Adapun para manusia yang Allah berikan taklif namanya, berikan syariat untuk beribadah sesuai tuntunan yang ada, maka itu memiliki ketentuan khusus. Maka kaum liberal ini yang mereka belajar Al-Quran karena ingin merusak Islam dari dalam, mereka cari selah-selahnya. Ini kalau Bapak mau banyak membantah atau ingin memiliki pondasi yang kuat, ada satu kitab tafsir yaitu Adwaul Bayan, punya Syekh Al-Allamah Al-Amin Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Itu sangat jelas membantah semua argumentasi yang mengaitkan Al-Quran itu seakan-akan bertabrakan, kata mereka. Ya, Al-Quran bertabrakan dengan ayat yang lain atau dengan hadis. Di situ dibahas semuanya. Kita lanjut untuk kita bisa mengambil banyak faidah tentang rahmat Allah. Kemudian kekeliruan yang berikutnya terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu tahjirul wasi' namanya. Menyempitkan rahmat Allah. Ya, sebagian kita secara nggak sadar menyempitkan rahmat Allah, baik untuk dirinya pribadi maupun orang lain. Nasihat yang sangat harus kita pegang sebagai seorang muslim yang Allah firmankan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu merugi sejadi-jadinya, merugi, gak ada celah, rugi sejadi-jadinya, kecuali illal ladzina amanu. Kalau para ulama mengisyaratkan begini, Pak, ini diri kita masuk ke dalam kantong kerugian. Rugi udah kita, nggak kelihatan, nggak nampak, kita jadi hamba itu nggak nampak. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, baru nampak segini. Wa amilus sholihat, baru nampak segini. Apalagi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis, baru kelihatan kita sebagai hamba yang utuh. Bapak-bapak yang Allah muliakan, sehingga kita ingin menjadi hamba Allah yang utuh, kadangkala kita nggak sadar kita harus memberikan nasihat, terutama untuk diri kita. Ad-dinun nasihah. Kita sering memberikan nasihat, kualitas diri kita harus lebih baik, kemudian keluarga kita, kemudian tetangga kita. Tapi kadangkala yang kita nggak sadar, ada yang namanya tahjirul wasi', menyempitkan yang luas. Allah Azza wa Jalla meluaskan rahmatnya, meluaskan kasih sayangnya, tapi kita sendiri yang nggak sayang sama diri kita. Kalau kita sayang sama diri kita, kita sudah berapa istighfar setiap detik kita ucapkan. Kadang-kadang kita nggak beristighfar, kenapa?
Ya, kadang-kadang sebagian orang, sebagian saudara kita, ya saya mah sudah begini, itu untuk dirinya sendiri itu. Apalagi untuk orang lain. Makanya nasihat guru kita, para masyayikh kita, para asatidzah kita itu jangan pernah dalam dakwah terutama memandang diri kita atau orang lain itu kacamatanya kacamata algojo, harus dihakimi. Ini saya harus dihukum ya. Ini tetangga saya kok berbuat begitu, wah nggak benar nih. Ini harus ada akibatnya nih, dilaporin nih segala macam nih misalnya. Atau ada teman yang sedikit, ya kita mungkin tahu teman ini suka ngaji dan kemudian nggak ngaji lagi. Ih kenapa ya? Dijauhin sekalian, biar tahu rasa dan seterusnya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal rahmat Allah itu luas. Ya, kita harus memiliki kacamata bukan algojo, tapi kacamata seorang dokter. Kacamata seorang dokter melihat diri kita ini sakit nih. Obatnya apa ya? Ini teman kita begini. Oh ini ada penyakit apa ya? Penyakit itu banyak. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah tetapkan penyakit untuk diri kita ini lemah. Manusia itu lemah. Lemah kena syahwat, lemah kena fitnah, lemah godaan. Ada lagi fitnahnya udah seperti itu ya harta. Ini penyakit semuanya. Apalagi menyerang hati, kita tahu kalau hatinya sudah kena, semua badannya rusak sudah. Makanya kita melihat diri kita seperti itu. Dan orang di sekeliling kita pun seperti itu. Dengan kacamata dokter. Dan jangan takut apapun. Ya, takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak menasehati, kita takut misalnya nanti dia marah dan seterusnya. Tugas kita hanya memberikan nasihat. Maka setiap kita ingin beramal, memberikan nasihat itu amalan. Kita tetapkan dulu niatnya, bukan menghakimi. Kita mengingatkan, bukan kita memojokkan, tapi kita mengajak dia lagi, mengingatkan dia lagi. Karena bapak-bapak sekalian, kita sudah masyhur dengan satu kisah di mana seorang ibu kehilangan anaknya yang masih kecil, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Ya, dicari-cari kemana-kemana, ada yang lihat nggak, ada yang lihat nggak. Sampai sedih, putus asa itu ibu. Sehingga ada yang memberitahu yang seperti ini bukan anaknya, yang itu bukan, oh iya itu, dikejar sama dia lari, jatuh, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, sampai dia peluk itu anaknya, dia nangis, dia peluk, nggak dia lepas. Dalam momen seperti itu, Nabi SAW masuk untuk menasehati, untuk memberikan arahan kepada para sahabat, atau hadih, kalian lihat ini, ya, mungkin nggak ibu ini akan menganiaya anaknya itu? Ya mustahil ya Rasulullah. Mungkin nggak ibu ini melempar anak ini ke dalam api? Mustahil ya Rasulullah. Allah arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Ketahuilah Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada ibu itu ke anak ini. Mengapa kita tidak menyayangi diri kita dan orang lain? Kemudian kekeliruan yang berikutnya, ini kita singkat-singkat aja Bapak-bapak. Al-ightirar birrahmah wa tamadi fi al-ma'asi, kemudian al-qunut wal ya'as. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu dalam satu riwayat pernah memberikan nasihat atau informasi yang sangat berharga untuk kita pegang teguh. Beliau mengatakan, akbarul kabair al-isyrak billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'as min rawhillah. Di antara dosa besar yang paling utama, tentu beliau menyebutkan yang pertama adalah syirik. Ya syirik nggak ada harganya, udah kalau orang syirik udah selesai dia, tinggal ditunggu aja mau tobat atau mati dalam keadaan syirik. Udah selesai, paling besar itu tidak ada toleransi lagi untuk dia lama di neraka kemudian masuk surga, nggak ada.
Haramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar. Diharamkan surga baginya. Dan itu di antara rahmat Allah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, ini berkaitan dengan rahmat. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Dia merasa aman, artinya dia mengharapkan rahmat Allah aja. Tapi rahmat Allah yang kosong. Kosong, tenang aja. Nanti saya tobat kok, kan rahmat Allah luas, masih diampuni saya. Terus dia bermaksiat, tenang aja, tenang, merasa aman. Kemudian yang lawannya yaitu wal kunutu min rahmatillah. Dia putus asa dari rahmat Allah. Kayaknya saya kalau taubat udah susah deh. Udah nggak bisa deh, saya susah saya. Wal ya'as min rauhillah. Di sini sebagian ulama menjelaskan rauh maknanya pertolongan Allah. Kita putus asa dari pertolongan Allah. Ini termasuk dosa besar karena di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla selalu menyebutkan jangan berputus asa dari rahmat Allah dan pertolongan Allah. Dan ini sifat para nabi, selalu tidak berputus asa dari pertolongan Allah. Nabi Ibrahim umurnya sudah hampir 100 tahun, tapi tidak pernah putus asa untuk bisa memiliki keturunan. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam juga ada yang meriwayatkan 15 atau 40 tahun terpisah dari anaknya, tapi enggak sedikit pun kecewa sama Allah, enggak sedikit pun putus asa dari pertolongan Allah. Dan memang inilah yang menghantarkan seseorang kepada mati dengan Islam itu tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi SAW mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian husnudzon sama Allah. Ini musibah yang menimpa sebagian saudara kita. Detik-detik mati itu memang sulit sekali. Syaitan itu datang. Sehingga ada satu kisah yang menarik ya, ketika kematian Imam Ahmad rahimahullah. Itu murid-muridnya hadir di sekelilingnya. Ya karena rasa kasih sayang kepada guru yang sudah banyak mengajarkan, banyak faidah, yang imam, yang besar, ingin mentalkin untuk, ya lisan itu kan sakaratul maut susah Pak. Dengar kan membantu la ilaha illallah. Itu murid-muridnya la ilaha illallah gitu ya, mentalkin. Tapi yang keluar dari lisan Imam Ahmad ternyata la. Itu semua terheran-heran. Ini imam loh kok seperti itu. Ternyata dikala itu belum mencapai sakaratul mautnya Imam Ahmad, belum sampai segitu. Sehingga Imam Ahmad bisa menuturkan sesungguhnya syaitan itu datang dan memuji-muji diriku. Subhanallah. Imam. Jadi ketika kita beramal, ketika kita menambah keimanan, levelnya sudah beda lagi, maka godaannya pun beda lagi. Kita harus paham itu. Sehingga dipuji-puji Imam Ahmad, engkau adalah imam, engkau adalah orang soleh dan sebagainya. Imam Ahmad bilang, enggak. Semua ini karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga baru Imam Ahmad mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah amalan-amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Kita singkat aja Bapak-bapak, nanti kita bisa lanjut diskusi untuk pembahasan lebih panjang. Karena itu banyak sekali amalan-amalan. Secara umum semua amalan mendatangkan rahmat Allah, tapi ada amalan-amalan khusus yang memang Allah Azza wa Jalla menetapkan mendapatkan rahmat. Di dalam Al-Quran itu sekitar 31 kalau nggak salah ayat yang menyebutkan tentang rahmat. Ya, dibagi-bagi tuh. Ya, di antaranya 9 ayat itu mengungkapkan bahwasannya la'allakum turhamun. Ya, bahwasannya tujuan kita itu seyogyanya sebagai seorang hamba agar selalu mengharapkan rahmat Allah, bisa dirahmati oleh Allah. Yang paling utama yaitu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman
Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladzina yattaqun. Rahmat Allah Azza wa Jalla sangat luas, maka Allah khususkan, tetapkan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwa itu kalau bahasa Arab itu halang, penghalang. Ada seorang wanita yang dilihat watattaqi biwujuhihinna, menghalangi wajah mereka. Ya, artinya takwa itu menghalangi, kita halangi diri kita dengan azab Allah, kita halangi diri kita dengan murka Allah. Maka orang-orang yang bertakwa, dia meninggalkan maksiat, menjalankan perintah, ya, baik dosa-dosa kecil ya, maupun dosa besar, sehingga kalau kita sudah yang kecil-kecil ini bertakwa, ya, kita yang besar-besar nanti itu lebih dorongannya lebih mudah karena hidayah itu sudah ada. Kita simak bagaimana kisahnya Nabi Musa. Ini sekali lagi anak ingin mengajak bapak-bapak sekalian untuk lebih mengenal keajaiban yang mukjizat yang sampai hari ini di hadapan kita, itu Al-Qur'an. Semua surat nabinya mungkin ada ya, ada surat Ibrahim, surat Yusuf. Tapi kisah yang paling banyak disebutkan itu kisahnya Nabi Musa. Tapi nggak ada surat Musa. Itu perlu tadabbur yang tinggi. Karena setiap kisahnya ternyata di dalam Al-Quran itu nggak diulang-ulang, Pak. Nggak diulang-ulang, faidahnya beda-beda dan butuh tafsir yang beda-beda. Jadi nggak ada tafsir Ibnu Katsir misalnya menyebutkan ini sudah disebutkan, sebelumnya nggak ada. Kalau kisah-kisah yang lain ada, kisah Nabi Ibrahim disebutkan di sini, disebutkan lagi di berikutnya. Yang menarik ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bagaimana sedihnya Nabi Musa meninggalkan kaumnya, kemudian mendapati kaumnya itu balik kepada kekufuran. Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Ya, pokoknya udah banyaklah dilalui. Dibebaskan dari Fir'aun, diperlihatkan mukjizatnya, diberikan bagaimana man wasalwa, ya, diberikan pertolongan yang gak ada habis-habisnya. Kok bisa syirik lagi? Itu Nabi Musa itu sudah sedih banget, ya, sehingga kemudian Allah katakan apa? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ayat ini menjadi kaidah, Pak. Jadi ada kitab, ya, yang mengumpulkan kaidah-kaidah kehidupan. Kalau nggak salah ada sekitar 70 ya, 70 kaidah kehidupan dalam Al-Quran. Salah satunya ayat ini. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan mereka. Para ulama menafsirkannya apa? Di antara Al-Imam At-Tabari rahimahullah, falamma zaghu falamma khalafa amrallah ma umiru khalaqallahu dhalalah fi qulubihim. Ketika seseorang mendapatkan ayat, mendapatkan hadis, mendapatkan petunjuk, tapi dia nggak jalani, maka Allah menciptakan dhalalah fi qulubihim. Allah ciptakan kesesatan di hatinya. Maka kita tahu hadis yang masyhur yang sering dibacakan, kalau kita berdosa ada satu titik memenuhi sehingga seseorang sulit lagi melihat cahaya. Hadirin yang Allah muliakan, maka sangat penting untuk kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla untuk meraih rahmatnya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Membaca Al-Quran itu diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Mendengarkannya juga, ini kadangkala ada acara dimulai pembacaan Al-Quran, ya, nggak didengerin, ya, padahal dibacakan Al-Quran untuk rahmat. Dan lafadznya itu wa ansitu. Jadi kalau kita
bisa kategorikan mendengar itu ada 3 berarti. Cuma dengar-dengar aja, ya mungkin di sini ada yang dengar, tapi mungkin sambil tidur ya, dengar ya. Kemudian yang kedua, dengar sambil ya ngikutin, alurnya ngikutin. Kalau dengar-dengar kayak orang khutbah Jumat, Bapak semua ngerasain lah. Dari kajian atau khutbah Jumat, dengar, khotib dengar, kayaknya tadi ngomong gini deh. Kalau ada anak-anak ya mungkin sebagian kita lagi megang HP atau ada urusan anak kita ngomong sama kita dengar, oh gitu ya. Oh, itu sekedar dengar, kedengeran ya, kedengeran itu level pertama. Yang kedua, dia ngikutin, oh iya iya paham, paham. Level yang ketiga itu berusaha memahami. Ya, yang Allah berikan rahmat tuh yang paling tinggi yang berusaha memahami. Sehingga jangan sampai pada kita tahu ilmunya, makanya sebagian ulama menyarankan kalau sudah terbiasa dalam satu amalan, jangan berpaling. Misalnya Bapak terbiasa sholat duha, sholat malam, itu jangan ditinggalkan. Itu tercela. Dan Bapak punya kebiasaan kalau dengerin Quran itu disimak, maka kalau ada bacaan Al-Quran, itu biasakan menyimak juga. Kalau lagi nggak bisa nyimak, mending jangan dulu. Ya seperti itu nasihat sebagian dari para masyayikh kita. Kemudian yang berikutnya memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar ini yang paling jitu untuk seseorang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Afala tastaghfiruna wa tubu ilaih la'allakum turhamun. Apakah tidak beristighfar seseorang itu agar dirahmati? Cukup hadis dari Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung, tidak ada bandingannya seseorang yang mendapati catatannya istighfarnya banyak. Menariknya Bapak-bapak, kalau dicari di Al-Quran, selalu kalimatnya itu wa huwal ghafurur rahim. Betul nggak? Ghafur rahim. Nah, tadi kan udah dibilang, semuanya itu ada faidahnya. Tapi ada satu ayat di surat Saba kalau nggak salah, di awal-awalnya, nanti dicari. Itu tulisannya wa huwar rahim ghafur. Itu satu aja tuh. Ternyata kalau ingin ditadaburi, coba nanti dilihat. Urutannya Allah Azza wa Jal, agar seseorang benar-benar beruntung, orang yang beriman benar-benar beruntung, di dunia mendapatkan efek di hatinya, ketenangan, kegembiraan, itu yang pertama diampuni dosa-dosanya. Yang kedua diberikan rahmat untuk istiqomah dan terus diampuni. Terus kok di surat Saba, Rahim dulu, ya baru Ghafur, kan biasanya tadi apa? Wahwal Ghafurur, Rahimnya Rahim dulu ya, Wahwal Rahim Ghafur. Ternyata di surat Saba itu menjelaskan tentang seluruh makhluk di dunia ini, terutama orang-orang kafir, kegiatannya itu secara umum. Allah itu maha memberikan rahmat bagi siapa yang memiliki rahmat. Jadi yang berhak menerima rahmat, ya orang-orang kafir, dikehendaki rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian baru Allah ampuni seluruh dosanya. Begitu. Tapi kalau kita lebih butuh ampunan Allah agar rahmat itu lebih langgeng. Ya, itu faidahnya. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, dan taat kepada Rasulullah SAW. Di surat An-Nur ayat 56, biar nggak ngantuk, bisa dibaca. Ini penting banget nih. Ya, karena kadang-kala sebagian kita ini udah ngaji, udah banyak nuntut ilmu, tahu hadisnya begitu nggak boleh, ayatnya begitu nggak boleh, tapi kok tetap diterjang, dilakuin, nggak apa-apa, cuma di sisi ini kok, bukan itu poinnya. Kita ingin meraih rahmat Allah. Ini ada sedikit, ini ya, apa namanya, benar-benar walaupun kecil, tapi kita mendapati sendiri. Ada teman dari istri, itu ya qadarallahnya kita katakan
terhimpit keadaannya, sampai mungkin ya kalau dibilang putus asa nggak juga, nggak terlalu miris soalnya, tapi dia mendapatkan tawaran yang wah lah dibanding dia harus menahan diri. Ya, kita sebut saja seorang perempuan, lebih amannya perempuan itu bekerja bagaimana Pak? Nah, kita tahu bisa jaga dirinya gitu ya. Lebih baik kerja itu dari rumah gitu kan ya. Atau yang perempuan biasanya ya lebih aman-amannya itu apa sih Pak? Kerja di satu lingkungan, konveksi taruhlah. Di dalamnya perempuan semua misalnya. Itu lebih amannya begitu. Di kantoran pun ya kalau bisa menjaga diri gitu kan. Yang minim banget melanggar syariat Allah. Tapi coba, bagaimana kalau perempuan itu bekerjanya harus safar setiap hari? Sedangkan Nabi kita SAW mengatakan apa? La yusafiru al-mar'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir bi ghairi mahram. Tidaklah bersafar seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat tanpa mahram. Ya kecuali tanpa mahram, harus sama mahram bersafar. Tapi dapat tawaran kerja yang harus dia bersafar, profesi apa Pak? Yang wanita harus bersafar. Ya. Ya mungkin gajinya segala macam ya besar segala macam, kita kasih nasihat segala macam ya alasannya begitu, sebagian kita mungkin banyak begitu, ya cuma sisi ini aja kok gitu. Bukan itu poinnya, kita ingin meraih rahmat Allah, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Poinnya adalah kita ingin Allah merahmati kita karena kita mentaati Rasulullah SAW sabdanya ya. Kalau masyaikh kita itu malah menjelaskan, ada kita lihat prakteknya itu sendal, mau pakai sendal ya keserimpet dia, sehingga sendal yang kanan itu lari duluan gitu ya, jadi dia makainya kaki satu dulu yang kiri, kemudian disusul. Lepas, kata syekhnya, lepas bertakwa kepada Allah walaupun beberapa jengkal ya. Bagaimana rahmat Allah Azza wa Jalla tidak kita duga-duga ya. Bagaimana seorang pelacur, seorang begal menyingkirkan kayu dari jalan, memberikan minum seekor anjing, dia mendapatkan rahmat Allah. Allah masukkan dia ke surga. Tidak diduga-duga. Yang lebih butuh kepada kasih sayang bukan anjing, diri kita. Bukan orang lain yang lewat kita singkirkan, kita diri kita. Kita sayang agar diri kita untuk kita selamatkan dari api neraka. Maka kita taati perintah Allah Azza wa Jalla dan mengikuti ajaran Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, yang menutup semuanya, mungkin nanti bapak-bapak bisa cari ya, banyak, sudah ada sekitar 15 hadis-hadis yang spesifik menyebutkan tentang amalan-amalan mendatangkan rahmat Allah. Yang paling paripurna kita bilang, itu adalah memiliki jiwa kasih sayang. Jiwa kasih sayang. Kalau kita menuntut ilmu hadis, kan kita tahu sering dengar sanad-sanad gitu ya. Sanadnya mana sanad? Awal pertama kali riwayat yang diberikan sanadnya itu hadis tentang kasih sayang. Agar kita menuntut ilmu ini punya hati yang kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu hadis nomor 1 kalau kita duduk di majelis hadis itu diberikan tuh hadis itu dan dihafal. Orang-orang yang punya kasih sayang di muka bumi akan dikasih sayangi oleh yang di atas ya. Yang tidak menyayangi di muka bumi maka nggak disayangi dengan yang di atas. Sehingga poinnya tadi, pelacur memberikan minum anjing, begal menyingkirkan duri di jalan, sehingga mereka dapat rahmat Allah. Bukan anjing mana yuk kita cari, kita kasih minum, bukan itu. Bagaimana kita memiliki rasa kasih sayang di hati kita. Sayang kepada seluruh makhluk ini, bukan cuma anjing. Kita harus punya rasa kasih sayang pada diri kita, keluarga kita, terutama sayang yang paling real, itu sayang kita menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dari api neraka dan keluarga kita. Di antaranya juga di dalam surat Al-Hujurat disebutkan kalau kita punya jiwa kasih sayang, itu disebutkan mendamaikan yang bersengketa dan suka damai. Jadi ciri-cirinya adalah kita mendapatkan rahmat Allah itu orangnya suka damai, nggak suka debat, nggak suka musuh-musuhan, nggak suka adu otot. Ya, itu di antara kita dirahmati oleh Allah. Surat Al-Hujurat ayat 10, Mada? Innamal ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Kita disuruh, diperintah untuk sulh, untuk mendamai, berdamai. Ya. Kemudian kalau kita punya kasih sayang, juga puncaknya Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ada banyak Pak, ini yang belum kita baca, singkat-singkat aja ya Pak. Suami istri bekerja sama bangun sholat malam. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad. Walaupun cuma 2 rakaat atau yang ganjil ya 3 rakaat, itu Allah rahmati suami istri tersebut. Kemudian ada sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya, kemudian mendengar, menghafalkan, menyampaikan hadis Nabi. Kemudian menjaga lisan. Kemudian punya tipikal atau karakter samhan. Samhan itu orangnya mudah. Kalau urusan sama dia mudah. Ya, maka banyak upaya-upaya salaf bagaimana memiliki karakter mudah sampai-sampai dia itu sengaja punya 2 toko. Satu tokonya itu benar-benar untuk bisnis, cari keuntungan. Satu tokonya lagi untuk ngutangin orang. Dan tujuan ngutanginnya itu untuk ya kalau nggak bisa bayar ya udah ya dilepaskan, yang nanti tujuannya adalah untuk Allah Azza wa Jalla melepaskan semua kesulitan dia di hari kiamat. Itu sampai keturunan-keturunannya pun diajarkan seperti itu. Kemudian mudah memaafkan orang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang kurang jelas atau butuh diskusi, kita bisa sedikit diskusi, Pak. Silahkan. Atau kita tutup dulu. Kalau tutup langsung pulang nih. Silahkan, biar majelisnya berkah gitu sampai akhir. Baru kita tutup, udah selesai. Ada pertanyaan? Atau apa aja deh, silahkan. Masya Allah, adem ayem ya, nggak ada permasalahan. Kalau kaitannya rahmat Allah Azza wa Jalla dengan fikih misalnya, dengan amalan. Jadi ada sebagian orang yang mengaitkan, loh, rahmat Allah kan luas, jangan diatur-atur. Saya beramal begini, kamu beramal begini, kan tujuannya baik. Sama-sama dirahmati. Itu gimana Pak bilangnya? Gimana kita bilangin dia? Ya sama-sama dirahmati dong. Ya nggak? Rahmat Allah kan luas. Mau sholat begini, begitu kan rahmat Allah luas, pasti dirahmati kan begitu. Gimana Pak? Bahasnya kalau mau meruntuhkan argumen seperti itu, dihancurkan dulu anggapan tentang rahmat Allah untuk perilaku seperti itu. Gitu. Jadi rahmat Allah itu terstruktur. Kalau kita bilang iman, iman itu kan terstruktur kan? Rendah, naik, 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 naik. Pun rahmat pun demikian. Turun, naik, naik, turun, turun, turun sampai itu tuh ternyata nggak dapat rahmat. Bukan itu yang Allah rahmati. Bukan amalan seperti itu yang Allah rahmati. Itu diantaranya rahmat terbesar Allah Azza wa Jalla adalah mengutus nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan seluruh yang ada di agama ini untuk diikuti sehingga kita mendapatkan rahmat yang benar-benar hakiki. Itu tuntunan siapa? Itu caranya begitu atau bukan? Seperti itu. Atau dalam ranah fikih, gitu kan? Kalau ranah fikih mah gampang ya. Yang penting semuanya dapat rahmat.
Tapi kalau kita mau sedikit lebih dalam, misalnya Allah rahmati seseorang yang berangkat dari rumahnya menuju masjid setiap langkahnya ya Pak ya, setiap langkahnya. Ini rahmat Allah untuk yang pakai langkah atau pakai motor juga Pak. Gimana coba? Gimana kira-kira? Ini saya yang nanya jadinya, Bapak nggak pada nanya sih. Gimana kira-kira? Dapat rahmat Allah nggak sih Pak yang naik motor? Saya naik motor lagi ke sini. Dapat rahmat nggak Pak? Dapat ampunan Allah nggak? Selangkah ya diampuni, dinaikkan derajat. Dapat nggak sih kita yang naik motor? Iya. Ada. Jadi bagaimana? Masya Allah ya. Kalau tadi Bapak lebih utama gitu ya. Kalau bahas lebih utama, jelas lebih utama gitu ya. Tapi kalau kita ingin menelisik sebuah kajian ranah fikih, kita bisa pakai kaidah-kaidah fikhiyah. Nah, mungkin kalau ada kesempatan kita belajar rutin itu, Pak. Kaidah fikihnya dari nol, ya ada banyak dikumpulkan, ada kaidah kubrohnya dulu, kaidah yang sangat besar, menaungi 5 kaidah, nanti ada satu kaidah besar menaungi 17 apa namanya kaidah gitu kan. Ada kaidah yang mengatakan bahwasannya makan aksaru fi'lan karena aksaru fadlan, yang dikerjakan lebih banyak maka keutamaannya lebih banyak gitu kan. Tapi prinsip pengamalannya pun butuh ketelitian. Itu sehingga kalau kita terapkan, contoh tadi berjalan ke masjid, maka tujuannya adalah bagaimana seseorang itu sampai. Jadi pembahasan fikih yang paling tinggi, ini udah nggak ngantuk kan Pak? Masih ngantuk ya? Ini udah gak ngantuk, jadi sedikit dalam pembahasannya. Pembahasan fikih yang paling tinggi itu maqasid syariah. Bagaimana syariat ini memiliki tujuan inti gitu. Yang memang itu yang diinginkan tujuannya. Ya, ada 5 tujuannya. Ada hifdzuddin, menjaga agama. Ada apa lagi? Hifdzu. Oh, bila penasaran kita itu aja ya Pak ya. Kita bahas nanti ya. Hifdzu apa? Belum pernah dengar Pak? Nah, jadi 5 hal, ada menjaga agama, ini harus kita jaga. Tujuannya adalah menjaga agama, sehingga nanti kalau ada perbedaan pendapat, tapi mengarah kepada kemudorotan agama, nah jangan kita ambil ini nih, pendapat ini, misalnya gitu. Kemudian ada hifdzun nafas, menjaga jiwa, jangan sampai ada pembunuhan, gitu kan, menyerang jiwa. Kemudian menjaga irat, ada kehormatan, ada menjaga harta, ya, dan menjaga keturunan gitu. Jadi tujuannya yang diinginkan adalah bagaimana seseorang memiliki usaha menuju masjid. Nah, berarti prakteknya paling tidak kita dihadapkan dengan beberapa keadaan. 2 atau 3 keadaan. Yang pertama, keadaannya adalah jaraknya atau upayanya yang dikeluarkan itu sama paling enggak. Misalnya masjid dari rumah seseorang menuju masjidnya itu misalnya 100 meter. Kalau dia jalan nyampe masjid nggak ngos-ngosan kok. Pakai sepeda atau pakai kendaraan nggak ngos-ngosan juga. Ya ini lebih baik berarti ya jalan. Nah, kalau keadaan yang berikutnya, dia malah lebih jauh. Kalau dia ke sana ngos-ngosan, lebih jauh jaraknya, lebih menyulitkan dirinya, ya pakai kendaraan, maka bisa terhitung langkahnya juga. Seperti itu. Kalau ingin lebih, itu lagi itu beda pembahasan. Saya jalan aja deh Ustaz. Jadi 10 menit sebelum azan dia jalan, itu beda pembahasan. Itu pahalanya lebih naik. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri nasibiki. Pahalamu sesuai capek. Itu beda pembahasan lagi. Tapi wallahu alam sampai sini aja. Ada lagi?
Atau di luar pembahasannya nggak apa-apa. Silakan Pak. Silakan Pak. Dan kita kan memang amalan-amalan kita, misalnya amalan wajib, misalnya ada yang biasa malam, tapi juga puasa kurang. Untuk apa? Puasa semuanya kurang. Oh gitu. Tapi kadang-kala juga kalau pas lagi katakan butuh itu lagi agak bermasalah juga untuk habisnya. Apa emang kita harus pindah ke amalan lain? Ya, Masya Allah. Jadi ketika kita dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullun nasi yabdu fabayun nafsahu fa mu'tiquha au mubiquha." Itu tergantung, semuanya diserahkan kepada kita, muamalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kalau kita pintar-pintar punya amalan, seperti kita pintar-pintar ikhlas, pintar-pintar bersedekah, pintar-pintar punya amalan yang tersembunyi, maka begitulah pahala yang Allah siapkan. Bahkan Allah terang-terangan di dalam surat As-Sajdah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Kok kalau bahasa kita itu orang-orang yang beramal, lihat aja tuh nanti apa yang mereka dapati nanti. Qurratu ayun itu ya penafsirannya ada bilang bidadari. Para ulama menafsirkan dengan riwayat dari salaf, seseorang yang mau marah, kemudian dia sabar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Absyir bil huril ain. Bidadari satu. Jadi bapak lagi marah langsung sabar, bidadari. Itu dia menafsirkan seperti itu. Seseorang nggak tahu mau sholat, gitu kan? Allah siapkan apa tuh buat dia? Seseorang berpuasa, orang itu nggak tahu. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, dapat kemudahan urusan, keberkahan, itu bonus, Pak. Pahalanya mana? Pahalanya di sisi Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua orang akan semua jiwa akan merasakan kematian, dan pahala kalian akan disempurnakan di hari kiamat. Semua akan kita dapatkan. Maka kita sendiri, Pak, yang paling mengerti diri kita, yang untuk kita lebih berusaha, yang jelas kaidahnya kalau dalam beramal, kita diperintahkan oleh Nabi SAW beramal sesuai apa yang kita mampu. Ya, ada orang masyhur lah ini, mau puasa, ya nggak mau nikah, ya kan? Ada lagi mau sholat terus, itu Nabi larang. Ya, i'malu ma tutiqun, kerjakanlah yang mampu kalian kerjakan. Maka semampu kita mendidik diri kita. Yang perlu dididik diri kita bukan anak-anak kita aja, Pak. Kita didik diri kita untuk kecil-kecil belajar, kecil-kecil bersabar, kecil-kecil sholat sunnah, dikit-dikit sholat sunnah, dikit-dikit sholat, itu perlu kita didik diri kita. Itu. Dan kaidah berikutnya, jangan pernah meninggalkan apa yang sudah kita amalkan. Gitu. Makanya amalan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla itu bukan amalan yang prestisius. Hari ini baca 30 juz. Kalau bisa terus-terusan, alhamdulillah. Tapi yang paling dijamin oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah itu yang continue. Kalau secara ilmu manajemen, serasi, Pak. Ya, kata siapa? Belajar bikin pinter. Anak-anak nih, atau yang lagi duduk di bangku pendidikan, mau ujian besoknya belajar dia. Pas malam ujian doang, kebut semalam. Emang pinter itu? Enggak. Yang pinter itu yang setiap malam belajar walaupun cuma 20 menit. Kan gitu. Kata siapa? Beramal jadi soleh. Enggak, tapi terus-terusan beramal, itu sifat orang soleh. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita beramal, amalan kita apa? Puasa terus. Amalan kita punya puasa Senin Kamis, latih terus Senin Kamis. Makanya Nabi mengatakan, "Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Nanti Allah yang mudahkan. Saddidu wa qaribu. Kita pengen ngikutin para salaf,
Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak. Ya Allah Ustaz, kita mah udah bengkak, nggak bengkak aja susah buat sholat, gitu kan? Nabi sholat sampai pegel kakinya. Kita baru sedikit aja, ya, apakah hati kita yang kotor ataukah nggak terlatih, susah kita. Tapi Nabi bilang jangan putus asa. Sadidu wa qaribu. Tugas kita satu, berusaha deketin. Oh Nabi sholat malam, sholat malamnya 11 rakaat, deketin. Kita nggak terlalu panjang, tapi kita sholat malam kok 11 rakaat kok, gitu kan. Minimal banget. Kita bangun sebelum subuh, Pak. Ya kita witir, beristighfar, deketin. Sadidu wa qaribu. Kita deketin, nanti Allah yang mudahkan. Allah berikan rahmat. Kita terus melakukan itu kan sunnah-sunnah itu. Allah jadikan cinta, terus Allah mampukan kita. Dan terus kita belajar mengetahui sebab-sebab dari yang bisa menggelincirkan kita dari rahmat Allah, dari ucapan-ucapan, itu bisa, Pak. Ya, ada yang mendahului rahmat Allah. Ya. Kamu nggak akan diampuni, susah orang kamu mah dapat hidayah, gitu kan? Itu mendahului, itu menyebabkan murka Allah. Kita terus belajar sehingga kita bisa istiqomah dalam hati kita, lisan kita, yang terutama untuk kita benahi. Kita udah banyak Pak nasihat, kita banyak menuntut ilmu, kita banyak dibacakan ayat. Ketika seperti itu para sahabat mengatakan apa? Inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina ya Rasulullah. Ini sudah banyak kita dapat, udah banyak. Fababun natamassaku biha jami. Satu hal aja ya Rasulullah. Untuk kita bisa berpegang teguh dengan itu, kita dapatin semuanya. Apa kata Nabi? La yazal lisanuka rahban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu basah untuk zikrullah, mengingat Allah. Dan Nabi SAW mengatakan apa? La yastaqimu imanu abdin. Tidak akan bisa istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya istiqomah. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan hati tidak akan bisa sampai istiqomah sampai lisannya istiqomah. Mungkin itu ya Pak ya, kita cukupkan ya, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.